Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Segenap majelis dan juga badan pengurus mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru 2021. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin sepanjang tahun 2020. Meskipun dalam tahun 2020 ada 9 bulan kita dalam masa yang sulit, masa pembatasan, tapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saudara, kita juga mengucap syukur untuk hari ini di dalam hari pertama tahun 2021 boleh bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari saudara, kita akan beribadah. Kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, boleh bersaat teduh, dan boleh memusatkan hati pikiran kita di dalam ibadah ini. Tuhan berada di bait sucinya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Datang menyembah Raja yang mulia. KPPK nomor 19, kita akan nyanyikan ayat pertama sampai ayat yang keempat. Datang menyembah Raja yang mulia. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ia bertata di sorga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubah-Nya, langit tirai-Nya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin topan tak merintinya. Ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan napas-Nya, pancarkan terang-Nya. Sumber dari bukit turut ke ladang, Ia curahkan hujan sejukkan bumi. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau
Saudara, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Di pagi hari ini, di hari yang baru, di tahun yang baru ini, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memulai di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang 2020 yang sudah kami lalui, semua semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Biarlah ketika kami memasuki tahun yang baru, kami akan memulainya bersama dengan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah ketidakpastian akan kondisi situasi yang saat ini terjadi, tetapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan memimpin dan menyertai kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah pada pagi hari ini ketika kami boleh beribadah bersama-sama, ini sebagai ungkapan syukur kami. Kami diberikan satu kesempatan yang indah untuk kami boleh memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita mengucap syukur bahwa sepanjang tahun 2020 Tuhan memelihara kita. Dan ke depan Tuhan akan dengan setia tetap akan memelihara kita. Kita akan memuji Tuhan. Satu lagu dari KPPK 422. Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Musik saja. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu sepanjang hidup. Puji Tuhan.
Saudara, saya undang kita boleh bersama-sama. Kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-97. Mazmur pasalnya yang ke-97 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, ada 12 ayat. Mari kita akan menyimaknya bersama. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukuman adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sejauh ini kita sudah membaca firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur di dalam dunia yang tidak ada pengharapan. Kita mempunyai Tuhan yang memberikan pengharapan. Kita yakin Tuhan memegang hari esok. Mari saudara, kita akan bersama-sama menyimak satu persembahan pujian. Meskipun itu berupa virtual choir, kita akan menyimak persembahan pujian GSI Sunter Virtual Choir. He hold the future. Dia pegang hari esok. Serta Yesus
Baik saudara, itu adalah persembahan pujian dari GRI Sunter Virtual Choir. Biarlah kita boleh makin diteguhkan iman kita untuk boleh menghadapi hari esok kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam tahun yang baru. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega, dengan satu tema, kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita boleh memuji Tuhan. Satu pujian, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Dari KPPK 309. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Musik saja. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Saya persilakan untuk hambanya Pendeta Rudi Mega untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur di tahun yang baru kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan juga memberikan satu pemahaman yang lebih lagi mendalam tentang kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di awal tahun ketika kita memulai bersama-sama di tahun yang baru, yaitu dari surat Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, saudara. Dua ayat ini akan menjadi dasar bagi kita untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya akan membacakan bagi kita Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama lebih jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur biarlah di tahun yang baru ini kami boleh dikuatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi penuntun bagi kami untuk kami memulai, untuk kami melangkah di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saudara saya bertanya kepada setiap kita, saudara, apa yang menjadi tujuan daripada hidup Bapak Ibu, saudara-saudara yang sekalian? Apa yang menjadi tujuan hidup dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang pada pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Mungkin saudara bisa menjawabnya masing-masing, dan tentu satu jawaban dengan jawaban yang lain akan berbeda, saudara. Saudara, satu hal yang seharusnya menjadi tujuan hidup seorang Kristen, kalau ditanya, adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita mereview kembali apakah sepanjang tahun 2020 hidup kita, hidup saudara, hidup saya, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Ini menjadi review, menjadi refleksi bagi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang dipercayakan oleh Allah untuk memberitakan Injil, mempunyai satu tekad dalam hidupnya, yaitu bagaimana menyenangkan hati Allah dan bukan hati manusia. Itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, tidak, kami tidak berbicara untuk menyenangkan hati orang, melainkan untuk menyenangkan hati Allah yang menguji hati kami, sebab kami dianggap layak oleh Allah untuk menyebarkan kabar baik itu. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi tujuan daripada hidup orang Kristen. Sayang sekali, saudara, ya, ternyata kalau kita melihat fakta yang sesungguhnya, sebuah pertanyaan kepada kita, saudara, apakah hidup kita sebagai orang Kristen sudah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, apakah hidup kita lebih menyenangkan hati Tuhan atau lebih menyedihkan hati Tuhan? Saudara, pertanyaan ini harus kita jawab di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai yang ke-6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bahkan saudara, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15, saudara. Di situ berbicara tentang untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak. Firman Tuhan mengatakan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai.
Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat yang ke-13, saudara. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Di ayat ke-14 dikatakan, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Dan di ayat yang ke-15, saudara, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, biarlah kita selalu mengintrospeksi diri kita, apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan, atau hidup kita lebih banyak menyedihkan hati Tuhan, saudara. Saudara, 2020 sudah kita lalui, dan kita memasuki tahun yang baru, saudara. Pertanyaannya kepada kita, seperti yang tadi saya tanyakan, apakah hidup kita lebih banyak menyenangkan Tuhan, atau lebih banyak membuat hati Tuhan sedih? Saudara, kehidupan yang menyenangkan hati Allah hanya mungkin kalau kita belajar taat kepada firman-Nya. Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita belajar dari Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan melihat kehidupan semacam apakah yang dapat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dari bagian firman Tuhan ini yang sudah kita baca, setidaknya memperlihatkan kepada kita beberapa cara hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang seimbang antara pengetahuan dan perilaku. Kehidupan yang seimbang antara pengetahuan kita dengan perilaku, dengan tindakan, dengan perbuatan kita. Saudara, mari kita perhatikan ayat pertama berkata, karena itu. Karena itu, ini berarti bahwa bagian ini berhubungan dengan bagian yang sebelumnya. Saudara, surat Roma ini terbagi dua bagian. Terbagi dua bagian besar, yakni bagian yang bersifat doktrinal, yaitu dari pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-12, saudara. Dan kemudian dari pasalnya yang ke-12 sampai dengan pasalnya yang ke-6, itu bagian yang bersifat praktis. Jadi kepada jemaat di Roma, Paulus membicarakan dua hal yang sama penting, yakni bicara doktrin, bicara pengajaran teoritis, dan perilaku yang bersifat praktis. Ditekankannya dua aspek ini oleh Paulus berarti bahwa dua hal ini sama-sama penting bagi Rasul Paulus. Doktrin tanpa praktek sama dengan omong kosong, saudara. Dan praktek tanpa doktrin itu sama dengan kebodohan. Di dalam kekristenan terdapat dua kepincangan, saudara, dalam dua hal ini. Ada orang yang satu sisi suka prakteknya saja, tetapi tidak suka kepada doktrin, tidak suka kepada pengajaran. Dan sisi yang kedua, ada juga yang suka kepada pengajaran, tetapi tidak suka kepada prakteknya, saudara. Saudara, ini sangat berbahaya sekali. Orang yang suka prakteknya saja tetapi tidak suka pada doktrin dan pengajaran, ini bahaya. Karena gampang menjadi goncang imannya oleh serangan-serangan yang bersifat doktrinal. Dari ajaran-ajaran, dari pengajaran-pengajaran, misalnya saudara, dari ajaran pengajaran saksi Yehova dan lain-lain. Banyak orang yang menjadi bingung, saudara, ketika ditanya, jika Yesus adalah Allah, mengapa ia bisa mati, saudara? Kira-kira seperti itu. Salah satu pertanyaan yang sering kali dipertanyakan kepada kita, saudara. Saudara, doktrin adalah fondasi.
Doktrin adalah fondasi iman Kristen. Inilah yang membedakan Kristen dari agama lain dan membedakan Kristen yang sejati dengan ajaran-ajaran yang sesat. Karena itu saudara, maka doktrin itu mutlak diperlukan dan diajarkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-42 saudara. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu di sisi yang satu sisi orang yang suka praktek tetapi tidak suka kepada doktrin dan pengajaran. Di sisi lain ada juga orang yang suka sekali kepada pengajaran, doktrin, tetapi tidak suka kepada prakteknya. Ini kecenderungan kedua sebagai kebalikan dari yang pertama tadi. Saudara, golongan seperti ini kepalanya penuh, tetapi hatinya kosong. Ketertarikan mereka kepada kekristenan hanya sampai kepada level pengetahuan. Dan mereka tidak sampai kepada pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, bukan sesuatu yang harus dihidupi dalam relasi mereka. Ini bagi orang-orang yang suka kepada doktrin, pengajaran, tetapi tidak suka kepada praktek di dalam keseharian. Saudara, di dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, dibutuhkan bukan hanya orang-orang yang berteori tentang Allah, tetapi juga orang yang menghidupi kebenaran tentang Allah itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kata karena itu di ayatnya yang pertama tadi yang kita baca saudara, di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara. Di ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa yang menjadi dasar dari semua tindakan praktis seorang Kristen adalah doktrin yang dipahaminya. Inilah kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Kehidupan yang seimbang antara pengetahuan tentang Allah dan praktek hidup yang sesuai dengan kepercayaan terhadap Allah itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan tidak senang dengan anak-anaknya yang taat secara buta terhadap Dia tanpa memahami Dia, dan Ia juga tidak senang dengan anak-anaknya yang hanya memahami Dia tanpa taat kepada Dia. Saudara, jikalau Anda adalah orang yang hanya mau taat kepadanya tetapi tidak mau belajar kitab suci lebih dalam, maka Anda gagal di dalam menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, jika Anda adalah orang yang tekun belajar kitab suci tetapi tidak mau mempraktekkan itu di dalam keseharian, maka Anda tidak ada bedanya saudara dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang ahli-ahli Taurat yang juga gagal menyenangkannya. Saudara, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang menyeimbangkan antara pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dan perilaku hidup yang sesuai dengan pengetahuan itu. Itu yang pertama, saudara. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang seimbang antara pengetahuan dan perilaku. Dan yang kedua, saudara, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah. Perhatikan di ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, konsep ini yang dibangun Paulus ini harus dimengerti, saudara, di dalam kaitannya dengan ritualitas ibadah perjanjian lama di dalam PL. Di dalam PL, korban adalah sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah. Tanpa korban tidak ada ibadah. Korban yang dipersembahkan adalah binatang, kambing atau domba. Tentu dalam keadaan hidup dan juga tidak boleh bercacat atau berluka, dan itu dikhususkan bagi Tuhan. Dengan demikian korban tersebut berkenan kepada Allah. Nah, saudara, sekarang Paulus ingin katakan bahwa ibadah yang lama itu telah berakhir dengan matinya Kristus di atas kayu salib. Sekarang yang menjadi ibadah orang Kristen bukan lagi seperti ibadah pada masa perjanjian lama. Korban yang dipersembahkan bukan lagi kambing, korban yang dipersembahkan bukan lagi domba, tetapi tubuh kita sendiri. Korban itu adalah persembahan yang hidup, yakni kehidupan kita sendiri. Korban ini harus kudus dalam artian dikhususkan bagi Allah. Dikatakan ini semua adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah orang Kristen bukanlah saat ia berbakti, bukanlah saat dia datang ke dalam gedung gereja, bukanlah saat ketika dia sedang menyanyi, bukanlah saat ketika dia sedang berdoa, melainkan kehidupannya yang seluruhnya dipersembahkan secara khusus kepada Allah. Itu berarti ibadah Kristen itu non-stop, saudara. Di gedung gereja, di rumah, di kantor, di jalan, ketika kita ada di suatu tempat dan lain-lain. Kecenderungan banyak kita adalah begitu memperhatikan ibadah di gedung gereja, tetapi kita mengabaikan ibadah di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara, apakah di tahun yang kemarin, di masa-masa pandemi, saudara, ketika kita beribadah secara online, apakah kita serius mengikuti ibadah ini, saudara? Pertanyaan ini hanya bisa saudara jawab. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, saudara. Tetapi semua ini tergantung kepada hati nurani saudara di dalam saudara menjawab pertanyaan ini. Apakah seluruh aspek kehidupan kita itu memperlihatkan sikap di dalam ibadah kita setiap hari? Saudara, bagaimanakah dengan kehidupan kita di luar gereja? Dari Senin sampai hari Sabtu. Bagaimana, saudara? Ingat, ibadah kita adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Allah. Kehidupan semacam inilah yang dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Saudara, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus memang masih hidup dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya mereka bukan dari dunia ini, dan karenanya mereka tidak boleh mirip dengan dunia ini.
Saudara, di dalam perjanjian lama, salah satu tokoh yang boleh menjadi teladan, yang boleh menjadi contoh bagi kita, saudara, yaitu kehidupan Nuh. Nuh adalah contoh orang yang hidup di tengah dunia yang rusak. Di tengah-tengah dunia yang rusak tetapi tidak ikut rusak. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah norma-norma yang hancur, tetapi Nuh tidak mengikuti norma-norma yang hancur itu. Dia hidup berbeda dari lingkungannya. Lalu bagaimana kondisi moral masyarakat pada zaman Nuh pada waktu itu? Rusaknya kehidupan moral pada waktu itu, saudara. Kejadian 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 memperlihatkan kepada kita bagaimana rusaknya moral orang-orang pada waktu itu di zaman Nuh. Dan yang menarik bagi kita adalah kalau kita melihat kehidupan daripada Nuh. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kehidupan daripada Nuh? Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, di dalam Kejadian 6, saudara, dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, inilah riwayat daripada Nuh. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi zaman Nuh adalah zaman yang begitu bobrok, tetapi Nuh memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia sekitarnya. Dan dengan demikian dia menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jikalau anak-anak Tuhan hidup berbeda dengan dunia ini, maka mereka pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jika kita tidak beda dengan dunia ini, maka jelas kita akan menyedihkan hati Tuhan. Saudara, Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Pemazmur menasihati kita. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berjalan, berdiri, dan duduk. Ini menunjukkan suatu tingkatan ketertarikan kepada sesuatu. Mula-mula sesuatu itu tidak menarik, dan karenanya ia harus berjalan. Tetapi sesuatu itu menarik perhatiannya sehingga ia mulai berdiri, tidak melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya sesuatu itu sangat memikat dia dan ia menikmatinya. Sehingga akhirnya ia duduk di sana menikmatinya. Pemazmur mau berkata bahwa orang yang berbahagia adalah mempunyai tekad untuk hidup berbeda dari dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua macam, ada dua tipe orang Kristen, saudara. Yang pertama adalah Kristen bunglon. Bunglon adalah binatang yang selalu berganti-ganti warna sesuai tempat di mana ia hinggap. Ini adalah gambaran dari orang yang cara hidupnya selalu bergantung kepada lingkungannya, saudara. Jikalau lingkungannya baik dan positif, maka ia akan terpengaruh menjadi baik dan positif. Tetapi sebaliknya, jikalau lingkungannya buruk, jahat, dan negatif, maka ia akan berubah menjadi seperti lingkungannya itu. Saudara, apakah kita seperti itu? Apakah kehidupan kita seperti itu, saudara? Dan tipe yang kedua adalah Kristen ikan. Tadi yang pertama Kristen bunglon, dan yang kedua adalah Kristen ikan. Setiap kali, saudara, kalau saudara yang hobi menangkap ikan, ya, setiap kali ketika saudara menangkap ikan dan kemudian saudara hendak memasaknya, kita selalu menaruh garam pada ikan itu supaya ikan itu memberikan rasa, saudara. Pertanyaannya bagi kita,
bukankah selama ini ikan ini hidupnya di laut? Bukankah ikan ini selama ini dipengaruhi oleh air yang asin, saudara? Air yang penuh dengan asin dan garam. Tetapi kenapa ketika kita memasaknya kita harus menambahkan garam, saudara? Bukankah ikan itu sudah asin? Rupanya ikan itu tidak ikut asin walau ia tinggal di dalam air laut yang asin. Saudara, ini adalah gambaran dari hidup orang Kristen yang hidupnya sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungan di mana dia berada. Lingkungan yang jahat, lingkungan yang rusak, lingkungan yang bejat tidak mempengaruhi kehidupannya yang baik dan benar di hadapan Allah. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kehidupan kita seperti itu? Apakah hidup kita sudah berbeda dari dunia ini? Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baru memulai hari yang baru di tahun yang baru. Saudara, pertanyaannya, apakah hidup kita di tahun yang lama sudah menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana dengan hidup kita di tahun yang baru, saudara? Saudara, firman Tuhan ini ingin menegur kita. Firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar, biarlah hidup kita senantiasa seperti ikan yang berada di dalam akuarium, saudara, yang dilihat oleh orang banyak. Bukan hanya manusia yang melihat, tetapi Tuhan pun melihat kehidupan kita. Tuhan pun melihat kehidupan saudara. Tuhan pun melihat kehidupan saya, saudara. Pertanyaannya, apakah hidup kita lebih banyak menyenangkan Tuhan? Ataukah hidup kita justru lebih banyak membuat hati Tuhan itu sedih, saudara? Mari saudara, belum terlambat. Tahun yang baru kita mulai. Mari kita bersama-sama, kita berkomitmen, kita rindu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, saudara. Firman Tuhan ini boleh terus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Jikalau hidup saudara dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan, biarlah kehidupan kita, yaitu pengetahuan kita dan perilaku kita, memiliki keseimbangan. Dan yang kedua, biarlah hati kita, kehidupan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, bersama-sama kita memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan tantangan. Tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita senantiasa berbeda dengan dunia ini. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menolong kami di hari yang baru, di tahun yang baru ini. Biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami, apakah kehidupan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan, ataukah kehidupan kami
sungguh lebih membuat hati Tuhan itu sedih. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu melalui firman-Mu ini, kami boleh mengingat kembali, kami boleh mengintrospeksi diri kami boleh menerapkan, merefleksikan kembali kehidupan kami yang sudah lewat di tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Biarlah hidup kami senantiasa lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menyenangkan hari Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Satu lagu KPPK, Bapa Sorgawi Memeliharaku, KPPK 423. Kita akan bernyanyi refnya terlebih dahulu ya. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau lautan yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Baik saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan ada beberapa warta. Saya akan membacakan. Seluruh majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Untuk persembahan pengucapan syukur tahunan bagi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai kesempatan,
dapat memberikannya, mempersembahkan dengan mentransfer ke rekening gereja yang sudah ada, dan juga dapat memberikan langsung ke gereja, masukkan ke dalam kotak persembahan. Jangan lupa saudara tuliskan untuk pengucapan syukur tahunan, atau bagi mereka yang ingin transfer tambahkan angka 20. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kami ingatkan kembali, yaitu pada minggu pertama, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021, kita akan bersama-sama memperingati untuk perjamuan Tuhan. Bagi saudara yang belum mengambil untuk roti atau anggur perjamuan, dapat datang ke gereja dan mengambilnya dengan Bapak Soleman. Itu warta pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita menaikkan pujian doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah, arahkanlah hidupmu, dan biarlah ketika memasuki tahun yang baru ini, berjalan bersama dengan Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh semakin hari menyenangkan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekali lagi, atas nama mewakili majelis dan badan pengurus serta seluruh jemaat mengucapkan selamat tahun baru, selamat memulai bersama Tuhan di tahun yang baru. Tuhan memberkati. Silakan saat teduh kebaktian kita selesai.